Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel dan Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini, tentunya dalam acara kesayangan kita, Windows of Word, Baca Buku Buka Dunia. Seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan meresensi sebuah buku. Buku yang tentunya sangat menarik dan patut untuk Anda dan keluarga Anda miliki. Buku yang akan kita resensi pada malam hari ini adalah buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya yang kedua. Ya, buku ini adalah buku bestseller. Dan buku ini karya dari Ajahn Brahm. Ajahn Brahm lahir di Inggris pada tanggal 7 Agustus tahun 1951 dengan nama Peter Beets. Karena cerdas, beliau selalu memperoleh beasiswa. Dan pada penghujung tahun 1960, beliau memperoleh beasiswa untuk mempelajari fisika teori di Inggris, Cambridge University. Dan setelah lulus, beliau pergi ke Thailand untuk menjadi biku di Thailand. Ajahn Brahm ditahbiskan di Bangkok pada usia 23 tahun. Dan pada bulan Oktober tahun 2004, Ajahn Brahm dianugerahi medali John Cartin dari Cartin University untuk visi kepemimpinan dan pelayanannya bagi masyarakat Australia. Dan nama Ajahn Brahm mendadak menyeruak di Belantika Perbukuan Indonesia gara-gara buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya yang menjadi bestseller di berbagai toko buku sejak Mei 2009. Nah, untuk meresensi buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan yang kedua ini, telah hadir narasumber yang sangat luar biasa buat saya, yaitu Bapak Handaka Wijananda. Selamat malam Bapak Handaka Wijananda. Selamat malam Angel. Wah, senang sekali Bapak karena malam hari ini telah hadir di Malang ya Bapak ya, dari Jakarta ya Pak ya. Ya, pemirsa, beliau ini adalah pendiri Yayasan Ehipasiko. Dan selain ada Bapak Handaka, kita juga seperti biasanya ada presensi. Dan presensi pada malam hari ini adalah Bapak Syamsu Esuit, yaitu adalah pemimpin atau pimpinan produksi dari Dharma TV. Ya, selamat malam Bapak Syamsu. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Syamsu. Luar biasa pada malam hari ini karena kedatangan Bapak Handaka dan juga Bapak Syamsu. Ya, pemirsa, tanpa panjang lebar, pastinya juga udah penasaran tentang isi buku dari Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya yang kedua ini. Pak Syamsu mungkin bisa mulai resensinya. Oh ya, Pak Handaka juga pemirsa, saya sudah membuat catatan-catatan kecil dari buku tersebut. Mungkin akan saya bacakan. Jadi, ketika pertama saya membaca buku ini, meski waktu itu belum keseluruhan saya baca, saya seperti mendapat benda baru yang sebenarnya benda itu sudah lama ada pada diri saya. Bahkan selalu saya bawa kemana-mana. Artinya bahwa saya tidak pernah menyadari bahwa benda itu lekat sekali dengan diri saya. Dan baru tersadarkan setelah membaca buku ini. Bahkan ketika membaca keseluruhannya, maka saya tertawa melihat kebodohan saya sendiri. Namun akhirnya demi membaca buku ini, saya justru tidak takut dengan kebodohan ini, karena saya bisa menyadari kebodohan dengan tertawa. Buku Ajahn Brahm ini memang ditulis dengan bahasa yang lugas dan biasa. Ada 9 bagian yang terdiri dari beberapa judul cerita kecil yang menceritakan kisah-kisah kehidupan sehari-hari. Buku-buku ini disampaikan dengan bahasa yang lugas, cair sekali, dan mudah dicerna, sekaligus menggelitik karena lugu dan lucu. Ada salah satu contoh yang kalau boleh saya bacakan, Pak Handaka ya. Ya, silakan. Ada pada bab cinta tanpa keakuan, yang salah satu judulnya adalah berbagi kekonyolan.
Nah ini mengapa berbagai kekonyolan ini akan saya bacakan, karena sehubungan dengan kekonyolan terhadap diri saya yang tadi. Pinjam bukunya Mas. Ini. Oh ya, berbagai kekonyolan. Oh maaf. Sekalipun ini tulisannya begini. Ini kebetulan yang menyunting Pak Andaka ya, Iya, buku ini ya. Iya. Iya. Sekalipun Anda melakukan kekonyolan, saya tetap menyayangi Anda karena Anda membuat saya tertawa. Saya sering sekali menceritakan kisah ini ketika saya melakukan hal-hal konyol. Ketika saya berada di Penang, baru saja menyelesaikan retreat, tepat sebelum tengah hari, saya diberi es krim kopi susu yang sangat lezat. Saya diberitahu bahwa es krim ini berasal dari Gloria Jeans yang berada di bandara. Saya sudah pernah mencicipi hal ini sebelumnya. Es krim ini benar-benar enak. Para penyokong saya tahu, sebab itu mereka memberikannya kepada saya meski saya tidak memintanya. Mari Ajan. Ajan masih punya waktu untuk minum. Terima kasih banyak, kata saya di sini. Saya akan menempuh penerbangan panjang, jadi saya butuh sedikit tambahan energi dan es krim itu memang sangat lezat. Saya mulai menyedot lewat sedotannya. Sedot, dan sedot. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu ketika saya melihat siswa-siswa saya, dan karena mereka begitu penuh hormat, mereka tidak akan memberitahu saya apa yang salah dengan diri saya. Akhirnya saya bisa melihat bahwa itu ternyata bukan sedotan, tapi sendok. Bentuknya mirip sekali dengan sedotan. Dan saya duduk di sana dengan wajah merah, bukan karena malu, tapi karena saya menyedot kuat-kuat. Saya benar-benar membuat diri saya tampak tolol. Namun, ketika saya menceritakan kisah ini kepada 2.000 orang di Singapura, saya membuat mereka semua tertawa, senang. Kini, saya menyampaikan kisah ini kepada Anda dan membuat Anda tertawa. Bukankah ini luar biasa? Buat apa takut jika membuat kesalahan konyol? Tidak perlu takut. Ceritakan dan bagikanlah kisah itu. Tunjukkan kesalahan konyol kita kepada orang-orang, maka Anda akan membawa begitu banyak rasa hidup dan keriangan di dunia ini. Itu salah satu contoh tulisan Ajahn Brahm yang ditulis dengan begitu lugu dan lucu. Kisahnya dalam sekali, tetapi kalau kita tidak benar-benar membaca buku ini, kita tidak akan tahu makna yang sebenarnya, keseluruhan buku ini. Barangkali begitu, Pak Andaka. Ini salah satu kisah yang menurut saya cukup lucu juga. Lucu, menarik ya, atau Pak memang Samsul. semua menurut penjenengan memang konyol-konyol ini isinya. Ya, apalagi baru sekali ini saya mendengar cerita tersebut dibacakan. Oh gitu. Ya Bapak, saya sendiri nggak pernah membaca dengan dengan lantang begitu dalam intonasi hati, seperti Pak. itu. Ketika kita menyunting dalam hati membacanya. Iya. Ternyata saya hampir ketawa lagi tadi, Pak. Oh gitu. Cara Bapak menceritakan juga mungkin mirip dengan Ajahn Brahm ya. Iya, mendekati, menjiwai dengan itu. Iya, iya. Penulis. Bapak sudah baca semua pasti. Iya, sepintas saja. Iya. Sepintas, ya. Iya. Jadi memang di buku ini tuh Ajahn Brahm tuh, dan juga di buku seri perdananya kan, ini yang kedua, Iya. punya satu ciri khas penulisan tadi itu. Beliau begitu tadi itu ya, belak-belakan gitu. Belak-belakan. Sebetulnya lebih mirip kayak orang bicara secara lisan begini, kemudian ditranskrip dan dijadikan tulisan gitu. Begitu. Ya, tidak seperti orang menulis gitu. Iya. Jadi tidak tekstual, tetapi kayak penyampaian tuh selalu kontekstual. Kadang-kadang sendu, kadang-kadang melankoli gitu ya, kadang-kadang juga humor-humor yang meledak-ledak begitu.
ya ceplas-ceplos gitu lah. Ceplos gitu ya. Ya, tapi ternyata gaya penulisan seperti ini tuh di Indonesia itu merupakan satu terobosan, satu breakthrough begitu. Sehingga penerimaan masyarakat ini, wow, di luar ekspektasi kami sebelumnya. Di luar pandangan ini ya, Pak ya. Dipikirnya kan ya mungkin ya laku sih laku gitu ya, tapi nggak bakal semeledak ini. Se-booming ini. Sekarang nih cacing satu aja tuh sudah hampir 3 tahun ya, masih menduduki peringkat-peringkat top. Dari Mei 2009 itu ya, Pak? Itu yang cacing Pertama ya itu ya. Itu kan sebenarnya relaunching, perwajahan ulang dari buku sebelumnya yang berjudul Membuka Pintu Hati. Nah, waktu Membuka Pintu Hati itu sudah 5 tahun beredar di pasaran. Penjualan bukunya tuh diimbangi oleh cacing satu yang diperwajahan ulang, dikasih ilustrasi segala macam. Omset 5 tahun diimbangi hanya dalam waktu 5 minggu. Sejak ada relaunching dengan wajah barunya, judul baru, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Dan tidak berhenti di situ, Pak. Sekarang kalau dilihat dari omsetnya sudah mungkin ya hampir 10 kali lipat gitu daripada yang Membuka Pintu Hati. Kalau segmentasi yang berminat ini kalangan apa kira-kira, Pak? Ini semua, Pak. Semua ya? Dari orang yang suka baca, mulai dari anak-anak juga ada. Anak-anak bisa. Saya pernah tahu ada anak berusia 10 tahun, dia mampu menghabiskan seluruh buku ini. Dan senang gitu. Dan bangga dia bilang, testimoni begitu. Saya baru 10 tahun. Tapi saya senang ini. Ada enggak cacing yang kedua, cacing yang ketiga gitu. Waktu itu. Dan kemudian sampai yang manula begitu, 70, 75 tahun. Maka biarpun pakai kacamata tebal gitu, ya pelan-pelan bacanya gitu. Tapi nggak bisa berhenti. Terus pengen gitu ya. Baca terus gitu. Tapi kalau Pak Andaka tadi mengatakan bahwa ini ada segmentasi anak-anaknya, apakah Pak Andaka yakin dengan penjualan buku ini bahwa anak-anak paham dengan apa yang dimaksud? Ya. Sebetulnya mungkin nggak paham semuanya, Pak. Tetapi ada beberapa selingan cerita tuh yang memang kayak fabel gitu, cerita hewan gitu. Jadi mereka enjoy gitu. Terus kemudian yang menyihir mereka itu mungkin adalah kepribadian sang penutur sendiri, Achan Bram. Itu pribadi yang sangat childlike, bukan childish ya. Bukan childish. Kalau childish itu kan kekanak-kanakan. Kalau childlike itu seperti anak. Seperti anak. Dari ya, gaya bahasa. Live gitu ya. Dan memang beliau tuh pecinta anak-anak gitu. Kalau ketemu anak tuh rasanya gemes gitu loh. Anak-anak bisa jatuh hati kepada beliau juga gitu. Jadi teman main kalau dengan anak-anak begitu. Karena anak-anak lihat banting kan kadang wah grogi ya. Ada jarak ya takut ya gitu. Tapi sangat mendekat dengan anak-anak itu. Jadi di situ buku ini hidup, ada kepribadian yang terpancar di situ. Nah saya rasa itulah yang membuat anak-anak itu senang untuk terus melanjutkan, biarpun nggak ngerti, nggak mudeng banget apa itu maknanya. Iya. Tapi kita awareness publication yang di bawah Pasiko Foundation ini juga merencanakan suatu produk baru dari derivat dari Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, yaitu dalam bentuk illustrated book. Cergam gitu, cerita bergambar. Nah itu segmennya tuh untuk nanti anak-anak ya. Ya. Karena anak-anak lebih dekat dengan dengan kartun atau gambar-gambar itu. Ya. Kita pilih beberapa story yang memang untuk konsumsi anak-anak, yang kemudian kita gambar dengan kualitas yang sangat bagus. Gitu. Ya, sebentar Bapak Handaka. Semakin menarik perbincangannya pada malam hari ini. Tetapi kita akan break dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Windows of Word akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Windows of Word, baca buku, buka dunia. Ya, masih meresensi yang buku tadi, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya yang kedua. Nah, Pak Syamsul, langsung dilanjutkan aja bagaimana resensinya? Buku yang sangat menarik ini. Iya, memang buku ini sangat menarik sekali. Judulnya kontroversial. Luar biasa, kotorannya. Jadi judulnya aja sudah aneh ya. Iya, jadi di segmen ini, saya memberikan satu pengantar begini. Sering sekali kalau kita mendapatkan luka di bagian tubuh, maka kita merasa seakan tubuh kita sangat rentan. Dan bahkan cenderung menyalahkan kerentanan tubuh kita. Atau bahkan menyalahkan keadaan di luar diri kita. Yang dianggap sebagai penyebab timbulnya luka.
Nah, dalam buku ini ada kisah menarik lagi seputar luka atau sakit yang ada pada diri kita. Akan saya bacakan. Ini terdapat di halaman 17 di bagian raga yang rentan. Bagian kedua. Halaman 17. Wah, saya kalau tidak pakai kacamata tidak bisa baca kan. Sudah rentan berarti. Iya, rentan. Tapi akhirnya nanti akan tahu kerentanan kacamata ini setelah baca buku Gitu ini. ya? Iya. Halaman 17. Nah, judulnya begini. Dok, ada yang beres dengan saya. Ketika kita masih muda, badan kita bugar, kita sehat. Tapi mungkin kita sebenarnya memiliki apa yang disebut kekelirutahuan, kegilaan, dan kemabukan akan kesehatan. Ini karena kita berpikir bahwa sehat adalah kondisi alami. Itulah segala yang kita pernah miliki. Kita akan selalu sehat dan bugar, dan ketika kita jatuh sakit, itu menunjukkan kepada kita bahwa itu bukanlah cara kebenaran bekerja. Itu bukanlah makna kehidupan. Itu pemikiran kita. Sakit adalah bagian dari hidup. Terlalu banyak orang berpikir bahwa jatuh sakit itu salah. Itulah sebabnya ketika orang sakit dan pergi ke dokter, mereka selalu berkata, "Dok, ada yang tidak beres dengan saya. Saya sakit." Jika kita benar-benar bijak, kita seharusnya ke dokter dan berkata, "Dok, saya beres dengan saya sakit." Tidak ada yang salah dengan jatuh sakit. Siapa bilang bahwa sakit adalah sesuatu yang salah? Tapi ada orang-orang di sini yang lapor pada saya bahwa ketika sakit mereka mengatakan kepada dokter bahwa ada yang beres dengan mereka. Dan dokter pun jadi kaget karena ini bukan hal yang lumrah dikatakan orang. Ketika kita mulai berpikir bahwa sakit itu salah, sakit itu penghenti atau penghalang bagi cita-cita kita, atau ini adalah sejenis interupsi mengerikan bagi apa yang seharusnya kita kerjakan, atau berpikir bahwa penyakit harus disingkirkan segera agar kita bisa kembali ke kehidupan normal, maka saat itu kita telah melewatkan makna besar penyakit. Penyakit hadir untuk menjadi guru kita. Ya, itu salah satu pelajaran bahwa sebenarnya ini tadi Pak Daka, Iya. seperti kacamata ini tadi. Iya. Saya memang harus pakai kacamata karena Iya. memang untuk membaca. Iya. Tidak perlu merasa rentan karena ini merupakan guru saya. Iya. Mungkin yang dimaksud buku ini seperti itu. Nah, Pak, Anda menyikapi hal ini bagaimana? Iya. Jadi kebanyakan orang itu kan maunya kan selalu sehat terus, Ya. muda terus, Muda. forever young, gitu ya. Seperti Dan- lagu. Ya, ada lagunya. Terus bikin ada produk-produknya juga tuh anti aging, Iya. anti dying juga mungkin suatu hari akan ada Suatu ya. hari Ya, supaya anti mati. kalau ada Anti kalau ada sekarat gitu langsung ya. beli semua mungkin, Ada laku Pak. lebih laku dari anti aging gitu ya. Anti-aging, betul. Ya, tapi sebetulnya itu adalah satu kegelisahan dan menjadi satu keputusasaan, desperate begitu. Bahwa kita nih sebetulnya kepengen selalu muda terus, selalu sehat terus. Kita menggapai terus gitu. Menciptakan produk atau solusi-solusi yang bisa untuk memperlambat proses di generasi tersebut. Ya, kadang-kadang kalau dianggap normal ya sudah normal, semua orang sudah jadi common practice sekarang ini, praktik yang berlaku di mana-mana itu. Tetapi bukan berarti buku ini terus menentang produk anti aging atau produk-produk kosmetika atau mungkin bedah plastik atau apa supaya terus singset gitu ya. Enggak. Tapi lebih ke arah isi filosofinya bahwa apakah betul sih kita tuh memerlukan hal semacam itu? Kenapa kita ingin selalu tampak muda terus, look young, forever gitu? Karena mungkin kita tuh jadi menyangkal diri sendiri. Aku mulai keriput,
aku kok mulai batuk-batuk, mulai bungkuk mungkin gitu ya, menyangkal. Jadi kita tuh kurang mempunyai rasa sayang terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, itu satu kompensasi psikologis bahwa sebetulnya kita ini meletakkan citra diri kita tuh berdasarkan penilaian orang lain. Ya, jadi wah saya bagaimana supaya tampak selalu muda, selalu sehat terus, nggak mau tampak lemah di mata orang lain. Nah kita mengupayakan kebahagiaan kita berdasarkan appraisal atau penilaian orang lain kepada kita. Nah ini suatu kesalahkaprahan gitu, Pak Samsul. Dan akibatnya apa? Kita sendiri selalu tadi itu jadi merasa kurang puas dengan tersiksa, kahanan ya, keberadaan diri kita sendiri. Di bawah sadar sebetulnya tersiksa. Tapi lagi-lagi orang-orang seperti itu membuat pembenaran. Saya nggak tersiksa kok. Saya lebih cantik, lebih confident kalau saya tuh tampil begini kok. Ada minum booster vitamin segala macam gitu ya. Nah padahal sebetulnya rasa sakit, penuaan, degenerasi seperti kata Bapak tadi itu adalah guru kita. Justru itu satu alarm kehidupan ya, secara biologis, secara fisik begitu. Yang mungkin sudah waktunya, sudah wayahnya bahwa semua ini juga akan berlalu kan. Jadi lebih ke arah bagaimana kita menyadari itu, menyikapi itu secara psikologis supaya menjalani hidup yang lebih meditatif mungkin, lebih ilahi gitu mungkin istilahnya. Ya lebih spiritual gitu ya. Tidak dengan menggunakan kosmetik. Ya itu doping-dopingnya tuh ya, itu jadi tidak esensial lagi gitu. Kalau kita bisa menyadari apa yang terjadi dalam diri kita itu, bukan dari tampak luar menurut orang lain. Toh itu jadi bumerang bagi kita sendiri, jadi tidak puas sendiri, jadi stres sendiri, jadi takut loh, mau ketemu orang takut kok gimana gitu ya. Malah ribut sendiri nanti. Iya, ribut di dalam Pak. Nah Pak Handaka, Bapak kan sebagai penyunting dari buku ini ya Pak ya. Apa yang menarik bagi Bapak tentang kisah-kisah yang disampaikan saat perlawatan Ajahn Brahm di belahan bumi ini Pak? Di belahan bumi yang mana? Indonesia? Di Indonesia mungkin dulu salah satunya. Oh ya, jadi Ajahn Brahm itu sudah 3 kali kami undang untuk mengadakan peluncuran buku dan juga talk show di berpuluh-puluh kota. Sudah berpuluh-puluh kota di Indonesia? Iya, setiap kali datang Ajahn Brahm itu kita selalu berdayakan begitu. Sesuai istilah beliau sendiri, beliau selalu mengatakan dengan joke gitu kepada saya, you know best how to exploit me. Kamu paling tahu deh caranya untuk mengeksploitasi saya. Saya sempat bingung ya, ini Ajahn Brahm ini mungkin tersinggung atau keberatan bagaimana tapi gitu ya. mengucapkannya secara halus begitu ya Pak? Guyon. Nyata dia bukannya serius gitu, nyata hanya bergurau. Kemudian saya sampai cek di dictionary bahasa Inggris, apa arti kata exploitation gitu ya. Nah nyata arti dasar exploitation itu adalah make the best use of. Jadi pokoknya memberdayakan yang terbaik. Terbaik dari Ajahn Brahm. Dari apapun misalnya dari kata eksploitasi itu sendiri. Jadi beliau tuh mengatakan mungkin dengan Inggris yang zaman beliau itu zaman sudah agak kuno gitu ya. Belum zaman sekarang tuh eksploitasi sudah mengalami peorasi makna menjadi wah ini penyalahgunaan gitu. Padahal penyalahgunaan itu abuse sebetulnya kan. Tapi ini sebetulnya betul, kita tuh harus mengeksploitasi. Seperti acara ini harus kita eksploitasi supaya mendapat manfaat yang terbaik ya, kita kerahkan sebaik-baiknya supaya para pemirsa itu mendapatkan maksimum manfaat gitu. Nah beliau tuh membuka hatinya untuk diajak kemanapun ya, sampai terakhir ini rekor dalam waktu 11 hari kita bikin 15 event berganti-ganti kota. Kalau beliau istilahnya mengatakan kembali testimoni waktu di Australia itu, beliau mengatakan saya habis diajak oleh Ehipasiko Indonesia untuk melakukan kangguru trip. Saya lompat-lompat begitu. Iya. Tapi beliau menikmati rangkaian perjalanan itu. Sangat. Beliau ini unik. Jadi kalau nggak diajak kemana-mana, ya selalu bilang very good, I'm very happy. Kalau diajak kemana-mana, Ajahn Brahm bagaimana keberatan enggak ke kota ini, ke sana? Very good, no problem, very happy. Begitu. Jadi sangat konsisten dengan rasa mempertahankan rasa happy secara durable, secara awet begitu. Jadi hebat sekali itu. Secara pribadi dan ini memang Indonesia seperti itu. Kalau kita melihat potretnya juga garis-garis tersenyum, garis-garis tertawa selalu. Nampak style terus senyum kayak terus. bayi gitu. Kayak bayi ya. Kayak bayi. Nah itu yang sulit gitu ya. Iya. Ya. Makanya untuk pemirsa di rumah, barangkali ya Angel ya, perlu mendapatkan buku ini. Di mana Angel? Ya, buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan Kedua ini pemirsa dapat Anda
dapat Anda miliki di toko buku Dhamma Planet, Jalan Basuki Rahmat nomor 32 Malang, di nomor telepon 0888 5558860. Begitu Pak Syamsu. Oh itu. Untuk memiliki untuk mendapatkan buku, ini. Iya. Iya. Di Cacing dan Kotoran Kesayangan Kedua. Tentunya pemirsa juga harus cepat-cepat memberi buku ini. Kalau ada yang belum membaca yang satu, saya sarankan membaca yang satu dulu. Oh Pak begitu. Angel. Iya. Oh begitu. Iya. Mengapa belum? Ya, ini penting gitu. Memang ceritanya lepas ya, nggak ada sambungannya begitu. Iya. Tapi karena buku ini yang kedua, ini lebih mendalam daripada yang pertama. Kalau pertama tuh lebih light, lebih ringan. Yang kedua ini bisa sih orang langsung jam lompat baca ini. Tapi akan lebih terbantu kalau membaca yang satu dulu. Membaca yang satu. Kita sudah punya foundation yang bagus. Supaya tidak kaget ya. Tentang cara pembawaannya, kayaknya, kemudian filosofi dasarnya gitu. Terus yang kedua ini untuk pendalaman sebetulnya. Pendalaman ini ya. Iya, pendalaman. Ya gitu, ditahan dulu. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan pada malam hari ini bersama dengan Bapak Handaka dan Pak Syamsu. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Windows of Word akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Windows of Word, baca buku, buka dunia. Ya, kita lanjutkan kembali Bapak Syamsu. Ya, Iya, kita lanjutkan saja. karena semakin menarik ini Pak Handaka. Ya. Seru ya. Dan yang satu ini, judul cerita yang satu ini barangkali juga akrab dengan kita, yaitu Jimat. Judulnya Jimat. Seringkali kita menyalahartikan makna motivasi atau spirit yang diserupakan sebagai benda. Biasa kita sebut jimat. Bagi orang yang tidak bisa memaknai kebenaran sebagai sesuatu yang benar, maka seringkali justru akan mendapatkan masalah dari pemaknaan kebenaran yang salah. Di buku ini yang saya katakan tadi, judulnya Jimat, itu terletak di halaman 275. Banyak. Ini ada 3 halaman, maka saya persingkat saja ceritanya. Belakangan ini saya suka membuat pernyataan bahwa Buddhisme adalah agama tanpa unsur tahayul. Buddhisme adalah agama yang selalu menekuk keyakinan untuk menyesuaikan dengan realita dan tidak pernah sebaliknya. Jangan pernah mengalihkan fakta untuk dipas-paskan dengan keyakinan. Akan tetapi, ketika kita melihat agama seperti Buddhisme masuk ke dalam budaya masyarakat, orang-orang selalu cenderung menambahkan unsur tahayul ke dalamnya. Misalnya, saya melihat sebagian umat memakai liontin Buddha. Tambah lagi sebagian orang tidak hanya mengenakan 1 tapi 2, 3, 4. Sebagian orang tidak hanya mengenakan 1 tapi 2, 3, 4, 5, 10 bahkan 20 liontin misalnya. Mereka pikir liontin itu bisa membawa kemujuran. Jika Anda terlalu banyak membawa liontin Buddha di leher Anda, itu tidak akan memberi Anda kemujuran, melainkan sakit leher. Itu yang membuat Anda membawa liontin di leher Anda tidak akan memberi Anda kemujuran, melainkan sakit leher. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang kalimat-kalimat yang tidak disangka-sangka. Iya, Gitu ya. iya, nyelentiknya tidak disangka-sangka. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini saya loncati. Nah, pada suatu waktu ada seorang umat datang kepada gurunya Ajahn Chah, yaitu Ajahn Chah. Ajahn Chah, saya mau minta liontin. Ini ada salah satu umat. Saya ikut wajib militer. Sangat bahaya sekali. Meski kini tidak ada perang, tapi masih banyak bentrokan senjata. Jadi mohon saya beri liontin Buddha untuk melindungi saya dari peluru. Nah, Ajahn Chah menjawab, tidak bisa. Lalu umat itu, tolong. Ajahn Chah tetap menjawab, tidak. Nah, akhirnya umat ini namanya manusia kesal juga. Ajahn selalu mengajari kami mengenai rasa terima kasih.
Saya selama ini selalu memberi Ajan makanan mencukupi kebutuhan Ajan. Setidaknya rasa terima kasih Ajan kepada saya adalah memberikan liontin Buddha agar saya terlindungi dari peluru. Dibujuk-bujuk seperti itu, akhirnya Ajan Chan melunak juga. Ya, Ajan Chan juga manusia. Memang benar. Tahu terima kasih itu penting. Kamu telah memberikan begitu banyak makanan untuk biksu ini. Kamu telah memberi sumbangan kepada wihara. Baiklah, saya bisa memberi kamu patung Buddha untuk kamu kalungkan, yang benar-benar akan melindungi kamu dari peluru. Tentu saja umat tadi riang gembira. Hebat! Di mana? Di mana? Patung Buddha besar di belakang sana, kata Ajan Chan. Kalungkan saja di lehermu. Saya jamin itu akan melindungimu dari peluru. Itulah satu-satunya liontin Buddha yang saya jamin bisa melindungi Anda dari peluru. Cukup sembunyi di baliknya dan Anda akan kebal peluru. Ya, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang berusaha untuk menyadarkan seseorang, tetapi analoginya itu ya. Iya. Iya, bagaimana Pak? Tentang cerita tadi. Ya, ini sebetulnya ciri khas dari Ajan Chah. Ajan Chah itu guru langsung. Oh, bacanya Ajan Chah. Ajan Chah, ya. Ajan Chah. Ajan Chah guru langsung dari Ajahn Brahm. Di mana dengan beliau itu Ajahn Brahm belajar selama 9 tahun di hutan di Thailand, timur laut gitu ya, dekat ke Chiang Mai sana itu. Jadi kekocakan beliau ini juga mungkin mewarisi kekocakan Ajahn Chah gitu. Ya, ceplas-ceplos, spontan, suka ngerjain orang, usil gitu, usil. Tapi maksudnya baik, bukan jahatin atau nakalin begitu. Ya, itu ciri khasnya. Dan memang ciri khas dari kaum-kaum spiritualis yang sudah kayak pembebasan lepas gitu ya. Kalau tidak ada ngaling-ngaling gitu loh, santai, relax apa gitu. Ya, dan ada banyak sebetulnya cerita-cerita dari Ajahn Chah yang lucu-lucu juga gitu. Tapi bukan berusaha untuk melucu, tapi berusaha untuk menyadarkan orang. Menyadarkan orang. Iya. Ya, contohnya beliau juga pernah di buku yang lain tuh mengatakan bahwa di pasar juga untuk ngeramal palmistri garis tangan begitu. Nah, kemudian dipasang-pasang seperti tadi tuh skenarionya. Ya namanya Ajahn Chah kan juga ya sungkan juga lah mungkin. Paksa terus dioleh-oleh ke kan sudah didanai ini sudah itu kasih ini itu ya. Ini harusnya kalau kita memberi ya lepas aja toh. Tapi ya beliau tuh juga tidak mudah menyerah begitu saja. Tanya bagaimana? Oke, sini saya kasih tangan kamu gitu. Nah, seperti Bapak bilang ini saya ramal nih Pak. Dengan gayanya Ajahn Chah. Nah, ini Pak, ini gawat sekali Pak. Kenapa? Hidup Bapak itu masa depan tidak pasti Pak. Dan ada yang satu musibah besar Pak. Bapak pasti mati Pak. Ya kan? Semua orang pasti ya kan? Iya, hidup tidak pasti, tapi mati itu pasti gitu. Ya kan? Ya akhirnya geludak gitu ya. Tapi nggak bisa menyangkal. Jadi memang betul seperti itu. Nah, itulah ramalan Ajahn Chah yang tidak pernah salah. Ya. Berarti Ajahn Chah itu yang di cerita buku ini, buku si Cacing dan Kotoran kedua ini yang di hutan yang ada ajan nyamuk ya Pak? Ajan nyamuk itu sendiri adalah Ajahn Brahm. Ajahn Brahm. Ya. Yang tentang nyamuk-nyamuk gitu. Nyamuk ya, itu dipanggil Ajahn. Ajahn itu artinya guru. Jadi ini tadi itu ada rasa sakit adalah guru. Nyamuk-nyamuk yang menyebalkan ini guru juga. Jadi guru nyamuk alias Ajahn nyamuk. Ajahn nyamuk, iya. Dari buku ini juga kita belajar bahwa jangan membunuh nyamuk seperti itu ya Pak ya. Iya, kalau bisa dihindari gitu. Dihindari seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Handaka sendiri dari sekian banyak cerita yang terdapat di buku Cacing dan Kotoran Kesayangan yang kedua ini Pak. Ini ya. Yang paling menarik buat Pak Handaka sendiri ini yang mana Pak? Ya, ini ada 9 bab gitu ya. 108 lagi itu kan. 108 lagi cerita pembuka pintu hati. Ada pakai lagi yang dalam kurung gitu ya. Agak aneh gitu. Karena yang pertama kan 108 cerita. Ini juga 108 lagi. Yang kedua. Nanti kalau ada yang ketiga lagi-lagi. Jadi rupanya Pak Handaka juga ketularan
Kalau dari dulu saya sudah seperti ini, Pak. Oh gitu Makanya ya. saya cocok untuk mengedit ini, buku. Orang yang cocok kan. Jadi kalau mana yang paling berkesan agak susah ya, karena kan semuanya bagus gitu loh. Semua bagus. Tapi kalau dipaksa untuk menunjuk mana gitu bisa kelihatan kok. Saya taruh cerita yang paling menarik menurut saya di cerita ke 108. Oh, 108. Apa itu? Yang terakhir gitu. ketika semuanya Ketika terbakar. semuanya terbakar gitu. Hmm. Ya, ketika semuanya terbakar. Jadi ini adalah suatu kesimpulan juga, rangkuman dari seluruh isi buku dan juga merupakan esensi dari Buddha Dharma. Itu mengenai apa? Mengenai singkatnya aja, ketika wihara Ajahn Brahm itu terbakar, habis semua di bukit begitu, habis semuanya, dan sudah fungsi semua gitu. Nah, ketika kita tuh semua masih berada bersama kita tidak menghargai itu. Kadang-kadang kita tuh baru sadar bahwa kita kehilangan sesuatu, baru sadar bahwa itu tuh berharga gitu. Kehilangan kesehatan. Pas sehat kita tidak menghargai kesehatan. Pas hilang baru Sudah sadar. hilang. Oh ya, baru coba sadar. aku tidak sakit gigi, coba aku masih muda gitu kan ya. Iya. Nah gitu. Tapi itu satu praktek yang bagus. Ketika semua terbakar, di situ Ajahn Brahm dan para biksu di sana juga latihan nyata. Latihan nyata praktek yang sebetulnya kalau dari teori-teori kan mungkin gampang ya, nggak apa-apa lah, melepas. Nah, ini merupakan praktek langsung bagaimana let go, melepas. Nah, melepas merupakan intisari dari ajaran Dharma juga tuh. Bahwa semua itu kita harus lepas, berlalu lepas gitu. Gitu. Nah, Ya. intinya kira-kira gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Ya nanti dilanjutkan kembali Pak Samsu dan Pak Handaka. Ya pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Windows Award akan segera kembali. Ya kembali lagi pemirsa, tetap dalam acara Windows Award Baca Buku Buka Dunia. Ya Pak Samsu, kita lanjutkan lagi Ya. perbincangannya. Ya, karena kita lanjutkan semakin perbincangan. menarik ini di Jadi, segmen terakhir ya Pak ya. Sesi terakhir. Jadi Angel, Ya. juga pemirsa, barangkali saya tidak akan membacakan salah satu judul di buku ini lagi di sesi terakhir ini, karena tentunya dengan harapan Anda belilah buku ini, Anda baca pasti puas. Kan Betul. begitu Angel ya. Gimana Angel? Ya, Anda bisa mendapatkannya di toko buku Dhamma Planet Jalan Basuki Rahmat nomor 32 Malang, atau bisa telepon ke 0888 555 8860. Ya, Ya. itu yang bisa mendapatkan buku ini ya. Ya, Ya, kita langsung aja ke Pak Handaka. Pak Handaka. Iya. Ya. Iya, mungkin Pak Handaka bisa menceritakan ringkasan dari buku Ajahn Brahm ini atau pendapat, pengalaman spiritual Bapak mungkin selama mengerjakan Mungkin ada buku penembusan begitu ya. Ya, jadi menyambung yang Bapak tadi. Hmm. Buku ini adalah buku pertama di Indonesia yang money back garanti, Pak. 100% garansi uang kembali. Jika pembaca merasa tidak mendapat manfaat manfaat sama atau tidak puas atau apa gitu, ya silakan, asal dalam keadaan masih layak jual, bagus, tidak kotor, tidak lecek, boleh dikembalikan dan penerbit akan mengembalikan uang persis 100% sesuai dengan penjualannya. Jadi harga belinya itu. Jadi ini mengikuti sukses dari Cacing yang pertama. Kita sampai berani memberikan jaminan uang kembali. Karena motivasi penerbit untuk menerbitkan buku ini itu bukan untuk mencari uang atau mengeruk uang dari pembeli atau pembaca, juga bukan untuk ya iseng-iseng untuk entertainment begitu. Tapi kami berharap sekali buku-buku si Cacing seri ini bisa mentransformasi orang. Kalau Anda tidak mendapat satu pengubahan transformasi begitu, oh berarti buku ini tidak ada manfaatnya. Balikin aja ke kami. Ya itu yang bisa kami berikan satu bentuk tanggung jawab. Lebih tepatnya bentuk tanggung jawab, karena kami ingin Anda nggak mau rugi, nggak boleh rugi kalau membeli buku ini. Bukan secara finansial aja ya, bukan secara keuntungan aja. Enggak. Kita kan juga penerbit adalah yayasan, jadi kita non profit, nirlaba. Profit ya. Kalau ada laba pun ya kita putarkan untuk buku-buku berikutnya atau untuk kita punya anak asuh segala macam gitu ya, kegiatan humanistik yang ke arah situ. Pokoknya jangan sampai merasa rugi membeli buku ini, secara mental maupun secara material gitu. Jadi gitu. Kemudian tadi mengenai pengalaman saya sendiri dalam menggarap buku-buku Ajahn Brahm. Sebetulnya bukan cuma satu, Engel.
Ada cacing dua kan? Iya. Ada juga cacing yang pertama. Ada juga Guru si cacing datang lagi. Nah itu liputan, itu lebih detail, up close and personal tentang penulis buku Adhan Bram. Kenal lebih dekat lagi gitu. Iya. Ya, kita tuliskan, ya tebelnya kira-kira seperti ini. Hampir sama. Ya, lebih tebal dikit malah Lebih gitu. tebal dikit ya. Perjalanan saya dengan teman saya Hendra bersama Adhan Bram mengelilingi Indonesia begitu. Ya, nyata ada banyak hal-hal yang tidak bisa terkupas di buku ini, tapi setelah tahu Adhan Bram aslinya, wow, kepribadian beliau itu memang beda gitu ya. Beda. Jadi mungkin beliau sendiri sudah mengalami suatu meditasi yang bagus, ya praktek dharma yang sudah berhasil begitu ya. Sehingga seperti tidak ada tombol-tombol kelemahannya gitu. Kelemahan manusia. Kalau Bapak misalnya saya omelin pasti marah gitu kan. Iya. Kalau Adhan Bram enggak loh Pak? Enggak ya? Kalau Bapak enggak punya duit pasti bingung ya Pak ya. Adhan Bram enggak gitu. Nah ini hasil latihan gitu ya. Ada buku lagi yang lain adalah Hidup Senang Mati Tenang. Iya. Ada juga buku tentang meditasi tingkat lanjutnya beliau, Super Power Mindfulness. Nah banyak. Nanti ke depan kita juga akan memenuhi permintaan dari anak-anak tadi dan juga permintaan dari remaja Pak. Kita mau bikin cergam si cacing dan kotoran kesayangannya. Terus kita bikin juga komik judulnya Kangguru Guru. Kangguru Guru. Kayaknya menarik gitu. Ya komik bagus sekali ya. Nanti kita terbitkan mungkin bulan Mei tahun depan gitu ya, setahun lagi kira-kira. Nah kemudian kenapa sampai begitu banyak? Karena memang beliau ini punya satu kemampuan atau keistimewaan. Beliau ini mampu menjembatani dharma-dharma yang agak pelik, yang susah, yang mendalam itu dalam bahasa yang sangat tadi itu lucu, ya, inosen begitu dan populer begitu. Sepertinya tidak ada jarak dengan pemirsa, dengan pembaca begitu. Dan bahkan tadi yang ciri khas Adhan Bram itu beliau tuh sangat tidak jaim. Jadi kadang-kadang beliau juga membodoh-bodohkan diri sendiri. Itu tampak konyol, nggak masalah gitu loh. Nah ini satu penembusan yang bagus. Saya sendiri selama ini kadang mungkin suka jaim-jaim gitu. Sejak membahas buku beliau ini saya menjadi udahlah sebodoh amat lah orang mau bilang apa adanya. Asal saya nggak jahatin orang, nggak ada niat jelek sama orang lain. Ya saya mau gimana gini, saya bebas-bebas aja gitu loh. Kalau selama ini mungkin kagok-kagok gitu ya, malah kita jadi terkekang sendiri. Nah di mana arti atau makna pembebasan itu? Ya. Kalau kita sendiri masih tadi itu kebahagiaan kita, kebebasan kita ditentukan dari penilaian orang terhadap kita. Tapi memang ada rambu-rambunya, rambu etika, norma, tidak sampai kerugian orang lain harus dijunjung ya. Selebihnya ya jadilah diri sendiri, bebas gitu ya. Nah itu saya belajar di Adhan Bram itu tidak pernah pakai ada yang aling-aling, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya luar dalam, ya pikiran, perkataan, perbuatan itu sinkron, apa adanya gitu. Nah ini yang menarik. Kalau kekuatan fisiknya? Secara fisik beliau ini sekarang udah menginjak tahun ke-60. Ya nanti ulang tahun Agustus, berikutnya ke-60. Ya secara fisik saya kadang-kadang kagum. Belum tentu kalau saya usia 60 sekuat beliau. Gitu ya. Beliau jarang capek gitu. Oh iya, karena kan dilihat dari rangkaian turnya gitu. Ya, Pak Handaka ya. Itu tidak mengalami yang dan tidak pernah ngeluh gitu loh. Mungkin gara-gara beliau tuh tidak pernah mengeluh secara batin begitu, malah jadi badannya juga kompromi gitu loh. Kita tuh mungkin capek, tapi kalau kita tambah mengeluh, tambah 2 kali lipat lebih capek mungkin. Mangkel, capek, gondok gitu kan ya. Fisik itu pengaruh loh. Mindsetnya itu kan berarti juga kuat ya Pak? Iya. Ya beliau sudah memang plong begitu ya. Kemanapun kau ajak aku pergi bersamamu gitu. Ya terbang mana-mana gitu. Lompat-lompat seperti kangguru gitu kan ya. Nah begitu jadinya harus bantu. Ya coba kalau misalnya kita pas relax. Ada tuh ajaran Adhan Bram di buku yang pertama itu yang jadi satu pepatah bagi saya gitu. Mungkin bisa saya sampaikan di sini kayak satu kata mutiara bagi saya gitu. Beliau mengatakan begini. Kalau Anda tuh memang sedang tidak ada yang harus dilakukan, ya jangan ngapa-ngapain. Kalau tidak harus ngapa-ngapain, ya jangan ngapa-ngapain. Bisakah seperti itu? Itu tantangan dari Adhan Bram. Bisa enggak kira-kira Angel? Sedang tidak ada kerjaan nih, semua gawean sudah beres nih. Sudah ya di rumah santai gitu. Tidak harus ngapa-ngapain, relax, enjoy waktu bersama diri sendiri gitu. Bisa nggak kalau tidak ada yang harus dilakukan, ya jangan ngapa-ngapain. Susah loh, dicoba nanti malam ya. Karena pikiran kita ini kan seperti bajing loncat, terus blingsatan terus. Udah santai begini, mulai mikir lah. Tadi itu kenapa Pak Samsu bilang begini? Besok itu saya mau kemana nih? Waduh besok saya sibuk, gimana ngadepin orang ini?
Padahal nggak ngapa-ngapain, besok dipikir besok lah gitu. Planning secukupnya, taruh semua, santai gitu. Kayaknya nggak bisa Pak, karena biasa kalau kayak gitu pasti kalau pas lagi tidur aja gitu Pak, yang benar-benar merem baru plong. Bisakah keadaan kita batin seperti tidur tapi melek gitu loh, ya kan? Ya santai gitu, rest tapi santai gitu. Ya liatin pemandangan lah, ada apa, kita santai. Nah itu salah satu clue atau tip-tip dari Azam Bram gitu ya. Seperti di sini Pak ada satu pepatah yang bagus kan. Nah sekarang ini kan beliau belum pernah baca nih, biar dibacakan. Ya toh, apa buat pemirsa ini bagus ya. Ya pemirsa ini ada dari Ajan Bram langsung ya Pak Handaka ya. Ini adalah jangan pernah izinkan orang lain merenggut kebahagiaanmu. Mega Cinta Ajan Bram. Ya. Jangan pernah izinkan orang lain merenggut kebahagiaanmu. Betul. Jangan boleh dicuri orang lain. Jangan menaruh kebahagiaan Anda tuh di pada orang lain atau di hal eksternal gitu. Kebahagiaan itu adalah ya hak saya, milik saya sendiri. Jangan sampai direbut orang lain. Kadang-kadang kita taruh kebahagiaan kita pada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, pada teman-teman kita, pada kerjaan kita. Jadi kalau ada yang tidak beres dengan orang-orang atau hal-hal tersebut, kita sudah langsung seperti roller coaster, ya, jatuh gitu. Saya tidak bisa bahagia karena teman saya kok begini. Gitu. Ya, nah teman saya begitu ya sudah kelakuan sendiri, sudah tindakan sendiri. Kita tidak usah bergelak, tidak usah terpengaruh kebahagiaan kita. Saya memutuskan untuk bahagia, gitu. Jadi ada satu pepatah Buddhis yang sangat terkenal, bunyinya dalam bahasa Inggris itu begini, pain is inevitable, but suffering is an option. Nah, terjemahannya rasa sakit, ya sakit fisik gitu misalnya itu adalah tidak terhindarkan. Ya, kita akan tua sakit apa pasti. Itu pasti tidak terhindarkan. Mau sesakti apapun tetap bisa sakit, tetap bisa ngilu, pegel, sakit gigi bisa tuh Pak. Nah, Sambaran juga sering sakit gigi itu waktu di Thailand gitu ya, sama. Tapi derita itu, duka itu ada suatu pilihan. Suffering is an option. Kita boleh aja sakit gigi, tapi kita bisa merasa tidak menderita. Sakit nggak? Sakit. Susah nggak? Enggak. Menderita nggak? Enggak. Aneh kan? Gitu kan maksudnya kan? Karena apa? Saya memilih, saya menentukan, saya memutuskan untuk tidak menderita, tidak berduka. Di sini juga ada Pak yang hal yang unik-unik gitu. Ya toh ada tradisi di sana orang meninggal. Biasanya apa? Kita tangisin. Di sana malah nggak menangis. Ya toh? Nah aneh gitu. Ternyata kita harus belajar dari orang-orang Thai ya, yang sudah belajar dhamma lebih mendalam mungkin gitu ya. Menarik sekali. Perlu belajar. Berarti menjadi Pak Handaka ini juga sangat enak sekali ya Pak ya, karena juga sering bertemu dengan Ajan Bram, tentu juga banyak masukan-masukan banyak masukan-masukan positif yang merubah pola pikir juga ya Pak ya. Nah untuk Pak Handaka sendiri Pak, mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak untuk para pemirsa di rumah tentang buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan Kedua atau buku-buku yang lainnya? Ya, pesan saya ini buku ini merupakan satu pintu gerbang. Pintu gerbang. Kalau Anda suka dengan buku ini, jangan pernah berhenti untuk membaca buku-buku yang lain juga. Begitu ya Pak ya. Kadang-kadang Anda mengharapkan untuk belajar agama Buddha dari buku ini gitu. Anda tidak ketemu. Karena buku ini tidak mengajarkan dharma, agama Buddha tuh dengan kurikulum seperti 4 kebenaran mulia atau sebab musabab yang saling bergantung apa bukan. Ini bukan basic Buddhist teaching. Tetapi ini adalah buku yang sifatnya tuh motivasi atau dharma populer begitu, yang bisa dibaca oleh siapapun lintas agama manapun, tidak mengajarkan suatu dogma atau doktrin keagamaan tertentu, tapi berdasarkan pengalaman pribadi aja, sangat humanis buku itu. Siapapun pasti akan say yes atau manggut dengan apa yang disampaikan di buku ini. Setuju ya Pak ya dengan apa yang testimoninya juga banyak kan di cover belakang itu. Iya, testimoni ini ada dari Jacob Utama, pimpinan umum harian Kompas, Jubing Kristianto, gitaris, Gede Prama, musafir kehidupan, Tommy Siawira, Director of World Mindset Training, Jaya Suprana ya Pak ya, ada Pak Jaya, budayawan, humanis, pendiri Muri. Terus ada Merta Ada dari Guru Meditasi Kesehatan Bali Usada, Bapak Adiwe Gunawan juga ya Pak. Ada orang Malang juga tuh. Orang Malang juga. Ya. Sudamek AWS, Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia. Andri Wongso, motivator nomor 1 di Indonesia ya Pak ya. Juga. Maria Hartiningsih, wartawan Kompas, Krisna Murti, mindset motivator, dan artis ini Pak, aktor ini Pak, kesukaan saya ini Pak, Lukman Sardi.
peraih banyak penghargaan yang film. main Ahmad Dahlan, Iya. terus Laskar Pelangi, Iya. Ini ya, dia pemain Dara watak. Garuda. Iya, betul, Iya. Pak. Iya. Itu tetangga saya. Iya, Jadi saya gampang untuk minta testimoni dari beliau. Kebetulan. gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Nah pemirsa sekali lagi mungkin bukan mungkin dan Anda pastinya harus memiliki segera buku ini, buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan yang kedua di toko buku Dhamma Planet Jalan Basuki Rahmat nomor 32 atau di nomor telepon 0888 5558860 seperti itu. Ya Bapak, terima kasih Pak. Tak terasa ini waktu sudah Ya. habis Pak Handaka. Ya. Terima kasih karena sudah mau hadir pada malam hari ini Saya di terima studio kasih Dhamma diundang ke TV. sini, ke Dhamma Gitu. TV. Ya. Jauh-jauh dari Jakarta. Terima kasih Ya. Pak Handaka. Ya Pak Samsu juga terima Ya. kasih Pak Terima Samsu. kasih Pak Samsul. Terima kasih. Karena malam hari ini sudah senang sekali mendapatkan banyak pengalaman lagi, motivasi-motivasi baru juga. Saya yakin juga pemirsa juga mendapatkan hal yang sama yang saya rasakan. Ya, akhirnya pemirsa, saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan saksikan terus acara Windows Award setiap hari Selasa pukul 8 malam sampai dengan 9 malam. Terima kasih.